Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu dosen tutor Bahasa Indonesia dan teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Sebelum masuk topik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cindria Sanur-Anbia, mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Terbuka Bandung. Di awal tahun 2020, wabah virus penyakit menular ditemukan tidak hanya di satu negara, tetapi hingga di seluruh bagian negara. Terkena wabah ini dengan nama latin Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19 karena penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari orang yang terjangkit COVID-19. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan pada warna jari tangan atau kaki. Gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi hanya memiliki gejala ringan. Orang yang mudah terinfeksi COVID-19 biasanya orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi, yang sangat mungkin beresiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau yang kontak erat, seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu bahwa pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 beresiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama, seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya berbeda-beda, sehingga kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk memberikan konfirmasi apakah seseorang terinfeksi COVID-19 atau tidak. Jika Anda terinfeksi COVID-19 yang telah dikonfirmasi dengan melakukan tes, lakukanlah isolasi secara mandiri selama 14 hari. Bahkan setelah gejala menghilang pun sebagai tindakan pencegahan, meskipun belum diketahui secara pasti berapa lama pasien masih dapat menularkan setelah dinyatakan sembuh. Isolasi mandiri adalah ketika seseorang yang mengalami demam, batuk, atau gejala COVID-19 lainnya tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja, sekolah, atau ke tempat-tempat umum. Hal ini dilakukan secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi dari penyedia layanan kesehatan. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah yang pertama,
menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas kekebalan tubuh meningkat. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar secara teratur, menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Yang ketiga, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau dengan lengan atas bagian dalam. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang kelima, gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan selalu diberikan kesehatan bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.